Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Fikri, NIM 1903020113. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan bentuk tubuh dan bagian luar pada tubuh ikan sepat atau Trishagosphere cryptoteris. Ikan sepat merupakan ikan yang hidup di rawa yang berbentuk pipih lonjong dengan moncong runcing dan mulut kecil. Sisik kecil, bersusun miring, dan beraneka ragam ukuran. Gurat sisinya sempurna, bentuknya tabung, dan kadang-kadang agak lengkung. Sirip punggungnya terletak jauh di belakang, tetapi terakhir agak jauh di depan sirip ekor. Ikan sepat merupakan ikan liar yang warnanya agak perak kusam, kehitaman, sampai agak kehijauan pada hampir seluruh tubuhnya. Terkadang sisi tubuh bagian belakang tampak lebih agak terang dan belang-belang miring. Sejalur bintik besar kehitaman dan hanya terlihat pada individu berwarna terang dan terdapat di sisi tubuh dan mulai di belakang mata hingga pangkal ekor. Di judul kedua, ada mulut dan sungut ikan. Ikan sepat memiliki bentuk mulut protaktil, yaitu mulut yang dapat disembunyikan ke depan dan dapat ditarik kembali ke posisi semula. Ukuran mulut ikan sepat yaitu kecil dan sempit, apabila celah mulut ikan tidak dapat dimasukkan dengan jari kelingking. Posisi sudut mulut dengan bola mata yaitu berada tegak lurus atau sedikit di belakang mata. Ikan sepat memiliki ukuran bibir yang tebal dan sempit, serta moncong atau rostrum yang pendek. Bentuk bibir tidak bergerigi dan tumpul. Keadaan bibir dan hubungan kedua bibir. Bibir atas ikan sepat bersambung dengan bibir bawah dan hanya bibir rahang atas yang berlipatan, serta ikan sepat tidak memiliki sungut. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah sirip dan jari-jari sirip pada ikan. Nah, sirip pada ikan berfungsi sangat penting untuk penentuan arah dan gerak pada ikan tersebut. Untuk sirip pada ikan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu sirip punggung atau dorsal, sirip dada atau pectoral, sirip perut atau ventral, sirip anus atau anal, dan sirip ekor atau caudal. Nah, pada ikan sepat lengkap memiliki kelima jenis sirip tersebut. Ikan sepat memiliki sirip yang sempurna, yaitu mempunyai sirip punggung, sirip dada, sirip perut yang bermodifikasi seperti cambuk, sirip anal, dan sirip ekor yang berlekuk tunggal. Sirip punggung atau dorsal pada ikan sepat, sirip ekor, sirip dada, sirip perut, dan sirip anal berwarna gelap. Sepasang jari-jari terdepan pada sirip perut berubah menjadi alat peraba yang menyerupai cambuk atau pecut yang memanjang hingga ke ekornya. Sepat memiliki sisi punggung yang hitam, sisi perut coklat, dan sisi badan berwarna kombinasi hitam dengan coklat. Ciri-ciri khusus ikan sepat ialah lingkaran hitam pada bagian badan. Ikan sepat memiliki jari-jari sirip yang keras dan lunak. Terdapat 2 jari-jari keras dan 12 jari-jari lemah pada sirip ekor. 2 jari-jari keras dan 8 jari-jari lemah pada sirip dada. 2 jari-jari keras dan 4 jari-jari lemah pada sisi perut. Serta 19 jari-jari keras dan 7 jari-jari lemah pada sirip dubur. Nama saya Elvina Damayanti Harahap, NIM 1903020047. Saya akan menjelaskan tentang linea lateralis, perhitungan sisik, dan morfometrik pada ikan sepat. Linea lateralis pada ikan adalah suatu garis yang dibentuk oleh pori. Linea lateralis dapat ditemukan pada ikan bersisik maupun tidak bersisik. Fungsi dari linea lateralis pada ikan adalah sebagai indera ikan untuk mengetahui getaran pada lingkungan sekitar kolom airnya. Susunan linea lateralis pada ikan sepat lengkap dan sempurna yang memanjang dari sudut atas operkulum sampai ke batas pangkal sirip ekor.
Bentuknya menyerupai garis yang melengkung ke bawah. Jumlah baris linea lateralis pada ikan sepat hanya 1 baris. Kemudian ada perhitungan sisik. Sisik depan sirip punggungnya ada 28, sisik pipinya 12, sisik di sekeliling badannya ada 64, sisik batang ekornya ada 38, sisik garis rusuknya ada 36, dan sisik di atas dan di bawah garis rusuk ada 34. Data pengukuran bagian-bagian tertentu dari tubuh suatu spesies ikan penting untuk keperluan determinasi hubungan morfometrik dan analisis pertumbuhan. Ukuran-ukuran yang diperlukan untuk identifikasi bukanlah ukuran mutlak, tetapi ukuran perbandingan yang penting untuk membedakan antara spesies ikan dalam satu genus. Pada praktikum kami tentang ikan sepat, panjang bakunya adalah 15 cm, panjang totalnya 20 cm, panjang kepalanya 2,5 cm, tinggi badannya 7,5 cm, lebar matanya 1 cm, panjang jari-jari keras sirip punggungnya 2,5 cm, panjang sirip dadanya 5 cm, panjang jari-jari keras sirip duburnya 3 cm, panjang sirip perutnya 2 cm, panjang ruang interorbitalnya 5 cm, panjang kuduknya 2 cm, dan panjang hidungnya 1 cm. Saya akan menjelaskan tentang sistem integumen dan sistem otot pada ikan sepat. Sistem integumen merupakan bagian terluar dari ikan sebagai sistem pembalut tubuh. Kulit pembungkus tubuh ikan terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan dermis dan lapisan epidermis. Lapisan dermis merupakan sel pertumbuhan yang aktif, sedangkan lapisan epidermis penting sebagai pembentukan sisik. Sisik ikan sepat memiliki bentuk stenoid yang berwarna abu-abu gelap dan memiliki garis berbentuk seperti sirkuli dan anuli. Sirip pada ikan sepat terdiri dari sirip punggung, dada, perut, ekor, dan anus, yang memiliki jari-jari sirip yang keras dan lemah. Bentuk sirip ekor ikan sepat adalah berbentuk berlekuk tunggal. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang alat bantu pernapasan tambahan pada ikan sepat. Ikan sepat merupakan ikan air tawar yang memiliki alat bantu pernapasan yang berupa labirin. Labirin merupakan suatu organ alat pernapasan tambahan yang berfungsi untuk membantu ikan agar dapat menyesuaikan terhadap kondisi suatu perairan. Ikan-ikan yang hidup di rawa-rawa biasanya memiliki alat bantu pernapasan tambahan yang berupa labirin. Seperti ikan sepat merupakan ikan yang habitatnya di rawa-rawa dan dia juga menggunakan labirin sebagai alat bantu pernapasan tambahan. Ikan sepat biasanya bernafas melalui langsung dari udara, dan ikan sepat diketahui dapat bernapas langsung dari udara selain menggunakan insangnya untuk menyerap oksigen dari air. Akan tetapi tak seperti ikan yang mempunyai kemampuan sejenis lainnya, ikan sepat lebih cepat mati dibanding ikan-ikan yang lainnya. Labirin memungkinkan ikan sepat dapat mengambil oksigen langsung dari udara sehingga mampu hidup di perairan yang kondisi oksigennya yang rendah. Labirin hanya berfungsi saat insang tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Labirin juga berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga mampu bertahan pada kondisi kekurangan oksigen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umar Galingging, NIM 19030237. Saya dari kelompok 6 Praktikum Ichtyologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan daripada ikan sepat. Sebelum kita menjelaskan tentang sistem pencernaan daripada ikan sepat itu, ada baiknya kita mengenali ciri daripada ikan sepat. Baiklah, jadi ciri daripada ikan sepat itu dia berbentuk pipi. Nah, kepalanya seperti kepala gurame yang bentuknya itu lancip, dan panjang daripada ikan sepat ini tidak dapat melebihi daripada 15 cm. Di ikan sepat ini ada 2 tanda bulatan hitam yang biasanya terlihat di tengah daripada ikan sepatnya dan di pangkal ekor ikan sepat itu. Ikan sepat itu memiliki warna kehijauan sampai kebiruan
dengan beberapa pita warna kuning gelap. Ikan sepat itu termasuk ke dalam subordo Anabantoideae yang memiliki labirin pada insang sebagai ciri khususnya. Dengan adanya organ ini, memungkinkan bahwa ikan sepat itu menghirup oksigen dari udara. Mengenai sirip perut daripada ikan sepat. Jadi, sirip perut daripada ikan sepat itu mempunyai jari-jari seperti filamen yang panjangnya hampir sama dengan badannya. Sirip ekor daripada ikan sepat itu berbentuk sabit dan sedikit cekung. Jadi ikan sepat ini termasuk ke dalam ikan herbivora yang makanannya itu adalah tumbuh-tumbuhan air, cacing, dan larva nyamuk. Jadi mengenai organ pencernaan dan kelenjar pencernaan pada ikan sepat itu organ pencernaannya terdiri dari mulut, pangkal kerongkongan, esofagus, lambung, dan usus. Sedangkan kelenjar pencernaannya itu terdiri dari hati dan empedu, di mana fungsi daripada hati dan empedunya itu adalah sebagai penghasil enzim pemecah karbohidrat. Dan gigi daripada ikan sepat itu disebut sebagai filiform yang ukurannya kecil, tajam, dan kuat, serta memiliki bentuk lambung yang bulat seperti kantung. Oke, sekian dari saya tentang sistem pencernaan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Pagi dan salam sejahtera buat kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rangka dari judul pertemuan ke-8. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Leopardo G. Papahan dengan NIM 075. Sistem rangka. Pengenalan struktur ikan tidak terlepas dari morfologi ikan, yaitu bentuk luar ikan yang merupakan ciri-ciri yang mudah dilihat dan mudah diingat dalam mempelajari jenis-jenis ikan. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan tersebut di perairan. Morfologi adalah berarti mencakup tentang bentuk tubuh dan organ tubuh bagian luar pada suatu organisme. Bentuk tubuh ikan dibedakan menjadi dua macam, yaitu simetris bilateral dan non-simetris bilateral. Simetris bilateral adalah bila ikan dibelah menjadi dua bagian yang sama pada bagian tengahnya. Kedua sisi letak bentuk maupun ukurannya sama persis. Sedangkan non-simetris bilateral adalah kedua sisi literalnya bentuk yang berbeda atau tidak sama. Kita akan memasuki tentang rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk tubuh. Tulang sebagai penyusun rangka banyak mengandung garam kalsium, selain itu juga mengandung fosfor dan magnesium. Ini juga terdapat seperti pada manusia dan hewan lainnya yang ada di daratan maupun di lautan. Sistem rangka merupakan suatu sistem yang dibangun oleh strukturnya keras dari tubuh yang bersifat menyokong dan melindungi. Rangka pada ikan seperti halnya pada golongan vertebrata lainnya berfungsi sebagai menegakkan tubuh, menunjang dan menyokong organ-organ tubuh serta berfungsi pula dalam proses pembentukan butir darah merah. Beberapa ikan modifikasi tulang menyokong sirip menjadi penyalur sperma ke dalam saluran reproduksi ikan betina. Secara tidak langsung rangka menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam, dan rangka yang menjadi penegak tubuh ikan terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Sistem rangka juga termasuk ke dalam antara lain tulang belakang, tulang sejati, dan tulang rawan atau jaringan pengikat atau connective tissue, sisik, komponen-komponen gigi, jari-jari sirip, dan penyokong sel pada sistem rangka. Rangka merupakan struktur yang berfungsi sebagai penyokong tegaknya tubuh dan dapat dibedakan atas rangka luar atau ekskeleton berupa sisik atau subkuama, dan rangka dalam endoskeleton berupa tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh ikan. Tulang banyak mengandung garam kalsium, fosfor, magnesium, dan sebagainya. Pada ikan bertulang sejati atau Osteocetes, tulang yaitu keras sebenarnya berasal dari tulang rawan. Proses pembentukan tulang dari tulang rawan menjadi tulang sejati disebut osifikasi. Tulang rawan banyak
Tulang rawan pada banyak vertebrata atau kecuali Chilocytomata dan Elasmobranchi merupakan jaringan embrional karena hal ini dimungkinkan dapat memberikan sifat ringan dan kelenturan yang diberikan oleh dinamika pertumbuhannya. Sebagian besar rangka osteositas pada mulanya dibentuk melalui tahap tulang rawan. Kemudian materialnya menjadi tulang sejati dalam bentuk yang khusus melalui proses osifikasi. Dan sebagai contoh, saya mengambil dari morfologi ikan sepat. Berdasarkan hasil identifikasi, pada saat penelitian didapatkan informasi bahwa ciri-ciri morfologi ikan sepat sebagai berikut, dan sistem rangkanya juga akan saya jelaskan. Bentuk tubuh pipi atau komproset, tubuh dilapisi sisik dari ujung mulut sampai ekor, tubuh berwarna perak kusam kehitaman sampai agak kehijauan pada lapisan seluruh tubuhnya dengan pola warna belang-belang hitam, dan terdapat sejalur bintik besar kehitaman yang terdapat di sisi tubuh mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekor. Dan ikan ini memiliki sirip yang lengkap. Pertama sekali sistem rangka ikan sepat ini ialah ikan ini memiliki sirip yang lengkap, yaitu sirip punggung atau dorsal fin yang memanjang mulai dari pertengahan tubuh sampai ke pangkal ekor dan berjumlah 1 buah. Permulaan dasar sirip punggung terletak di belakang sirip perut dan terpisah dengan sirip ekor. Sirip dada atau pectoral fin terletak di bawah linea literalis persis di bawah sudut tutup insang atau operculum dan memiliki posisi dasar vertikal. Sirip perut atau ventral fin terletak di bawah sirip dada yang disebut thoracic. Sepasang jari-jari terdepan sirip perut bermodifikasi menjadi bulu cambuk, dan sirip anus atau anal fin menyatu dengan sirip ekor dan tidak diliputi sisik atau squama. Sirip ekor caudal fin memiliki bentuk berlekuk tunggal dan seluruh sirip berwarna gelap. Dan demikianlah dari hasil pembahasan saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf, dan selamat pagi.